Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, walau lebaran sudah lewat. Ini pada nggak mudik nih Bapak Ibu? Mudiknya ke sini? Waras. Macet nggak Bu? Macet? Ibu nggak macet? Dari mana emang Ibu? Iya. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Jadi kabar gembira, Bapak Haji Dwi Susanto, pimpinan Rumah Dua Anak Yatim, sudah aktif kembali ya. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali tamu-tamu yang setiap hari 2 bulan terakhir ya bertanya-tanya, Pak Haji kemana? Pak Haji kemana Mas Regi? Pak Haji kemana? Bukan nggak dijawab Bu, banyak banget yang nanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Mas Regi, Pak Haji umroh ya katanya, Pak Haji ke Dubai ya, Pak Haji sakit ya, apa ya Pak? Banyak banget bertanya, Pak Haji kemana? Saya cuma jawab Pak Haji sedang istirahat ya, karena saya tidak pernah mengucapkan Pak Haji lagi sakit. Pak Haji sehat. Walaupun emang faktanya lagi sakit, saya nggak pernah bilang Pak Haji lagi sakit, enggak, lagi istirahat. Pak Haji sakit ya Mas? Enggak, sehat ya, gitu. Jadi ya memang faktanya, memang kan Pak Haji cerita sendiri ya, bilang sendiri beliau memang kondisi sedang, waktu itu kondisinya kekentalan darah ya, gitu, sehingga harus dirawat. Dan alhamdulillah disarankan untuk banyak minum, ternyata paru-parunya kerendam, ya kan? Jadi luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah aktivitas lagi, udah hadir lagi ke RDAY. Ya pokoknya kita semua yang selalu nyimak YouTube-nya RDAY, intinya kita selalu doakan untuk Bapak Haji Dwi Susanto biar selalu sehat walafiat, panjang umur, rezeki panjang, pernikahan panjang, dan jodoh yang panjang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, memang beberapa hari terakhir ya, banyak juga yang bertanya tamu-tamu, pencerahan ada atau tidak gitu. Nah, kebetulan Pak Hajinya juga kondisinya masih belum bisa dikatakan 100% fit ya. Mungkin baru 99,9 lah. Masih ada 0,1 gitu ya. Kita juga tidak bisa memaksakan untuk beliau lanjut pencerahan setiap malam. Karena sudah banyak sekali tamu-tamu RDAY yang mulai dari H-3 Pak Haji hadir malam Jumat ya waktu itu mulai lanjut ke hari berikutnya privat setiap hari, karena antriannya itu Bu, Pak ya, yang mau privat ini dari Sabang sampai Merauke ini mulai dari Januari. Nah Pak Haji waktu itu off di bulan Februari awal ya, Februari awal off sampai Maret akhir baru on lagi. Jadi sudah banyak sekali tamu-tamu yang pada saat itu datang ke sini pengen privat, tapi Pak Hajinya nggak ada, akhirnya ditahan. Ada yang nahan sedekahnya, nunggu Pak Haji hadir, ada yang nggak nahan. Ya udah, saya sedekah aja lah, niatin. Yang penting terkabul. Dan terbukti, alhamdulillah, banyak sekali tamu-tamu yang belum privat sudah terkabul satu persatu hajatnya. Nah, kok bisa? Nah, pertanyaan yang sangat membingungkan. Kok bisa belum privat sudah terkabul satu persatu? Karena sedekahnya Bapak Ibu lah yang bekerja untuk hajatnya Bapak Ibu semua gitu. Jadi di samping ada ibadah ekstrim, bangun dari jam 00 dan seterusnya rangkaiannya, juga ada sedekah ekstrim. Nah makanya nggak heran kalau tamu-tamu belum pernah ke RDAY, bahkan belum pernah privat, tapi sedekahnya maksain gede, itu bisa terkabul gitu. Karena kan sedekah yang masuk ke RDAY setiap hari selalu diijabin sama anak-anak yatim gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Walaupun
sebagian ada yang laporan. Mas Regi, saya sudah sedekah WA ke adminnya, kok nggak dibales ya? Kenapa ya? Nah, Bapak Ibu, jadi admin sedekah di RDI itu ada Bu Haji Tadi sama Bu Ai. Kedua ini overload. Setiap hari traffic yang masuk itu luar biasa dan nggak mungkin bisa dibalas satu persatu. Jadi Bapak Ibu sementara waktu harap maklum aja karena kondisinya mulai dari sedekah recehan sampai yang paling besar itu semuanya laporannya ke Ibu Ai ya, ke Bu Haji Tati. Jadi kalau nggak dibales jangan berkecil hati, jangan sedih, jangan kesel. Karena syarat hajat terkabul bukan berarti kita sedekah, terus kita kirim bukti transfernya, terus baru dibales, terus terkabul. Nggak begitu konsepnya. Intinya Bapak Ibu sudah sedekah, transfer, ya kan, laporan, ya sudah gitu. Yang penting nomor rekeningnya harus ya tepat ya ke Bapak Haji Dwi Susanto ya. Ada Bank BCA, BRI, BNI dan Mandiri gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang selama ini mungkin bertanya-tanya kenapa ya kok sedekah nggak dibalas-bales gitu ya. Bukan nggak dibalas-bales, yang WA banyak bener ya. Banyak bener Pak, Bu. Tamu RDAY itu dari Sabang sampai Merauke bahkan di luar negeri banyak ya. Belum lagi penonton YouTube nih, TikTok, snack video, Instagram ya. Dan malam hari ini insya Allah saya belum tahu nih apakah Pak Hajinya bakal datang atau tidak ya. Yang pasti udah ada arahan untuk bos, masukin tamunya dulu bos ya. Pokoknya intinya Pak Haji mau hadir mau enggak, yang penting hajat kita terkabul ya. Gitu. Jadi gini Bapak Ibu, Pak Haji itu selama ini selalu menyampaikan kunci nomor satu itu adalah anak yatim ya, ijab doa ya. Jadi Bapak Ibu berdoa minta sama Allah anak yatim yang mengaminkan. Tentunya didorong dengan sedekahnya Bapak Ibu. Karena sedekah itulah yang membuat Bapak Ibu hajatnya cepat terkabul. Bisa nggak tanpa sedekah terkabul cepat? Bisa. Gimana caranya? Saat ini kan Bapak Ibu kondisi lagi nol, bahkan minus ya. Caranya ibadah ekstrim ya. Mungkin ada sebagian yang boro-boro sedekah ekstrim, makan aja susah. Nah, ucapan adalah doa. Jangan pernah ngucap kata makan aja susah. Tapi dibalik polanya yang Pak Haji selalu ingetin, pasti bisa sedekah, pasti ada duitnya, pasti ada rezekinya. Nggak usah tuh diucap-ucapin kata-kata boro-boro mau sedekah ya. Ubahlah kebiasaan buruk kita ini selama ini selalu mengucapkan kata boro-boro mau sedekah. Tapi harus pasti ada rezekinya gitu. Karena hampir rata-rata tamu-tamu yang datang yang sekarang udah pada terkabul, nasibnya kurang lebih ya kayak Bapak Ibu saat ini ya. Lagi kondisi bukan lagi nol, bahkan minus ya dulunya. Tapi setelah menyimak, praktek, mulai kebukalah pintu rezekinya. Keran rezekinya mulai ngocor lagi sehingga pelan-pelan berawal dari sedekah subuh 10.000 setiap hari nggak pernah bolong, naik 20.000, 30.000, tahu-tahu 50.000, tahu-tahu 100.000, 200, 500 juta, bahkan ada yang sampai per hari 10 juta. Tuh, bayangin Bapak Ibu. Ini bukan bercanda, bukan tipu-tipu nih ya. Banyak sekali tamu-tamu RDAI yang memang hajatnya itu bukan lagi kakap, tapi paus ya. Pausnya juga bukan paus sembarang paus nih. Paus bunting. Buntingnya nggak 1, 9. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau udah ada yang masuk di grup RDAY itu Pak Haji ada share tuh salah satu tamu yang sedekah subuh sehari 10 juta itu hajatnya 30 T ya. Nggak tanggung-tanggung tuh Pak Bu ya. Itu jelas-jelas ada yang dibidik. Emang ada proyeknya.
tinggal gimana caranya nyangkut. Datanglah ke RDAY, butuh arahan dan saran dari Pak Haji. Jadi Bapak Ibu, kalau ke RDAY itu, Pak Haji, saya punya usaha, tadinya omset 1M. Alhamdulillah ada anugerah, sekarang lagi zong. Tolong ajarin bagaimana caranya balik lagi, bahkan melebihi dari yang sebelumnya. Nah, jadi harus ada yang dibidik, Pak. Ya, Bapak Ibu kan pasti punya usaha, punya pekerjaan, ya. Jangan datang-datang kita nggak punya apa-apa, pengen cair 100 miliar. Ya, ibadahnya nggak mau, sedekahnya ogah, ngarep jackpot. Yang ada malaikatnya bingung. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu di RDAY itu ilmunya harus dipraktekin, baik ibadah dan sedekahnya. Ya, dan ngomong-ngomong malam hari ini, adakah Bapak Ibu yang sudah hadir? Ya, malam hari ini yang ada di dalam ini sebenarnya ruangan privat, tapi disalahgunakan nih untuk apa ya? Testimoni sementara. Biasanya kan kita di atas terus ya, biasanya. Cuman nggak apa-apa, biar merasakan energi positifnya orang-orang yang pada privat di sini ya, biar kerasa. Apalagi kemarin baru-baru mungkin Bapak Ibu kalau ada yang nonton privat yang si Ibu apa, Bu Mul, nah ya, bingung nggak? Kok bisa ya? Nah itu Pak, Bu, dahsyatnya privat. Itu sedekah kita 10 juta, itu bekerja sehingga Bapak Ibu pasti pada bingung. Kok bisa ya Pak Haji komunikasi sama goib, makhluk astral? Kalau dipikir-pikir ini beneran apa settingan nih? Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, tapi dari alur ceritanya di situ kolom komentarnya, Pak Haji, saya lagi ngerasain hal kayak gini nih, ini terwakili sekali. Pak Haji, saya lebih dari ini nih, kayaknya persis nih. Itu komennya banyak banget tuh, ya. Videonya rame tuh, viral yang nonton, ya kan. Jadi kebongkar Bapak Ibu, ya. Ke apa ya, ibaratnya terkuak gitu. Penyebabnya kenapa? Nah, itulah dahsyatnya privat. Jadi sedekah kita nih sebenarnya bekerja, jangan dianggap dia diem aja. Tapi yang bersyukurnya kan jadi tahu gitu kan. Nah, di situ barulah disembuhin, diobatin gitu. Gimana caranya biar semuanya aman. Bahkan yang cerita goibnya itu, si goibnya ini bilang, ini tempat apa, ruangan apa, katanya kan. Dia bingung, nih Pak Haji nih katanya orang hebat nih, bukan orang sembarang nih. Pak Hajinya aja bingung ya kan, gitu. Jadi itulah Bapak Ibu ya. Jadi jangan sekate-kate kalau udah kita berguru ke RDAY, ketemu Haji Embe ya, ada orang zolim di luar sana mau jahat sama kita, biarin aja. Kita kasih senyum Bapak Ibu ya. Nanti kan Bapak Ibu datang ke sini doa dan ijab, yang mana ustadznya kan selalu mengucapkan kalimat-kalimat ya, kata-kata ya, buat semua tamu-tamu RDAY yang sudah memuliakan anak yatim. Allah jaga dari perbuatan zolim, Allah jaga dari segala mara bahaya ya, dari bala-bala yang sifatnya mau ngerusak gitu ya. Dan itu sebelum orang itu berani ngerusakin kita, dia mungkin bisa kena sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu apalagi ditambah menggunakan ilmu kearifan lokal ya, CD dibalik, bra dibalik. Nah itu udah makin mantap gitu ya. Ini ngomong-ngomong pada dibalik nggak nih? Hah? Nggak mungkin juga saya harus minta buktinya kan? Wajib ya. Kalau udah ke RDAY semua harus dibalik-balik ya. Biar ya pokoknya intinya banyaklah manfaatnya. Jadi ngomong-ngomong malam hari ini, adakah Bapak Ibu yang sudah praktekkan ilmu RDAY seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, terus satu persatu hajatnya ada yang terkabul? Ada nggak? Belum ada? Ibu? Ibu ada yang terkabul? Bapak-bapak ada yang terkabul belum? Bapak juga? Coba, saya mau dengar Bapak dulu nih. Mumpung Bapak kumisnya lagi manis-manisnya nih Pak. Coba Pak, Bapak, saya mau tahu
setelah Bapak praktekin ilmu RDAY, apa yang terkabul hajatnya yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didin dari Bandung. Saya hanya ucap terima kasih, syukur alhamdulillah saya ketemu dengan yang namanya RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Sangat takjub sekali, sangat bahagia sekali. Yang terkabul yang pertama adalah Yang pertama, karena saya kemarin punya hajat yang sangat besar, menikahkan anak, dengan ada rintangan ancaman dari pihak mantan anak saya, alhamdulillah sukses. terlewati rintangan itu. Alhamdulillah dengan gimmick-gimmicknya juga melaksanakan sidi terbalik. Udah nikah anaknya, Pak? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya menikah. Kapan tuh menikahnya, Pak? Tanggal 22 Februari. Yang pertama. Ya. Yang kedua. Yang kedua mungkin ada Pak, jangan ceritain dulu yang kedua. Bapak maju dulu ke sini. Tepuk tangan dulu buat Bapak dari biasa. Jadi buat para penonton sini, Pak. Sini, Pak, maju, Pak. Om Lukman, mungkin bisa geser dari sebelah sana kali, Om ya. Coba tes, Om. Sini, Pak, merapat, Pak. Coba ya. Jadi bagi para Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, juga para penonton YouTube yang pengen nikah atau nikah lagi. Enggak, maksudnya bukannya udah punya pasangan terus pengen nikah lagi, maksudnya yang udah pisah lama terus pengen nikah lagi. Nah, coba Pak ceritakan. Awalnya Bapak tahu Bapak perkenalkan nama siapa Pak? Pak siapa Pak tadi? Pak? Didin. Pak Didin. Ya. Asal dari Bandung. Dari Bandung. Bandung di mana? Di Kiara Condong. Kircon ya. Kircon itu kalau orang Bandung bilang Korea condong. Kiara. Ya. Jadi Bapak awalnya tahu RDAY dari mana Pak Didin? Sekitar 2012 bulan Desember tanggal 10-an lah. Tahun? Tanggal 2024. Tahun lalu. Akhir tahun lalu. Betul. Nyimak di Betul di YouTube. awalnya. Kaget nggak Pak? Kaget. Kadang-kadang lihat Pak Hajinya nyeleneh kayak gitu ya. Tuh, kayak gini tuh. Jangan-jangan kan gitu ya. Awalnya. Jangan-jangan. Gitu. Hal apa yang membuat Bapak akhirnya tertarik terus nyimak? Begitu lihat cara ada sholat tahajud, ada bangun malam, kemudian berusaha belajar baca Al-Quran gitu. Saya tertarik juga gitu. Coba akhirnya saya tanggal 25 dengan istri saya mencoba ke sini langsung. 25 apa? 25 Desember. Oke. Jadi singkat cerita, pas Bapak kaget, sebelumnya kalau saya boleh tahu nih, Bapak sudah terbiasa belum dengan ilmu kearifan lokal kayak di camahan, kayak di colek-colek dan lain sebagainya? Udah terbiasa apa belum? Belum. Cuma ada contoh orang tua dulu ketika di Bogor, saya kan asli di orang Bogor. Oke. Daerah Cimande. Ya. Kalau dulu kan ada banyak air seke itu ya. Pancuran-pancuran gaya gitu ya, sekarang udah habis sih. Begitu bapak-bapak tuh pada mandiin anak tuh kadang pakai apa? Dicamahin di air itu waktu kecil. Sekitar tahun 70-an lah. Tapi nggak ngeh kalau itu adalah ilmu kearifan lokal. Ternyata itu ada camahan. Karena nggak pernah diceritain. Nggak diceritain. Nah, inilah kelemahan para orang tua, nenek-nenek kita zaman dulu, ya kan. Andai aja dijelasin, oh ini namanya ini maksudnya ini. Mungkin sekarang kita paham, ya kan. Karena mungkin juga dirahasiakan, karena emang itu ilmu dari leluhur. Nah, Pak Haji angkat kembali. Oke, singkat cerita Bapak datang paksain sama istri pas tanggal 25 Desember. Lagi Natalan tuh ya. Betul. Ya, Bapak datang ke sini ikut pencerahan. Ikut. Ketemu sama Pak Haji. Ya. Sempat bertanya nggak waktu itu? Kebetulan waktu itu saya sampai lanjut ke setelah pencerahan tuh ikut privat yang 2 juta. Oh, oke. Di situ Bapak baru bertanya tentang hajat Bapak. Betul. Oke. Nah, Pak Haji saat itu nyuruh apa? Waktu itu karena saya juga punya masalah di Bogor kan, tadinya saya punya satu kontrakan rumah kecil-kecil juga ya, biasanya ada isinya.
kemudian garasi ya di pinggir jalan, Ya, isinya 3 mobil lah, biasanya ada yang isi lah. sewaan. Disewa-sewain. Terus begitu pada saat itu emang sampai saat ini emang tidak ada yang isi lah. Belum. Belum ada yang isi. Kata Pak Haji biarkan aja yang itu mau kecil katanya gitu. Recehan. Ya recehan. Terus ada juga saya punya tanah gadean urusannya dengan Pak Ustadz di sana. Ya. Udahlah biarin jangan ditagih-tagih katanya. Jadi nggak masalah lah. Tapi alhamdulillah terkabul, saya acuhin seolah-olah biarkan aja saya lah. Jangan diingat-ingat. Mungkin istri yang melaksanakan itu mungkin campur cawe-cawe pakai CD ya. Oh iya. Makanya nggak ngomong tapi ke saya. Alhamdulillah kemarin setelah pernikahan bayar. Yang punya gadean itu. Betul. Oh, beres untuk apa nih? Betul, bayar. Jadi tanpa nagih-nagih gitu. Oh, ini istri. Oh, ibu sini maju dong. Sini maju dulu, Bu, ya. Jadi datang suami istri Pak Didin dan Bu Didin, ya. Oke. Jadi lanjut lagi. Jadi Bapak waktu itu mau nikahin anak. Tuh. Anak Bapak cowok cewek? Cewek. Cewek. Anak Bapak dan Ibu cowok. Udah punya calon. Iya. Mau dinikahin. Iya. Nanya ke Pak Haji. Tuh. Terus apa kata Pak Haji? Kata Pak Haji, Coba Bu pegang mic-nya, Bu. katanya lancar, pasti lancar. Terus suruh celananya dibalik, CD-nya dibalik itu yang punya anak sayanya. Karena dikejar-kejar sama mantannya. Oh, si anak ibu nih pernah pacaran, pisah, Iya, iya. jadilah mantan pacar. Iya. Tapi Dikejar-kejar. mantannya itu udah nikah. Iya, udah punya anak. Jadi terus? nggak mau kata anak saya, nggak mau kalau udah punya anak, punya istri, udah punya anak, punya suami, nggak mau katanya. Anak saya itu dosen. Itu seorang dosen itu yang ngejar-ngejar anak saya. Padahal udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Nah, akhirnya ibu ngelakuin apa nih sehingga aman? CD anak saya suruh dibalik. Suruh balik. Balik, Mama nggak apa-apa, ini teh apa-apaan Mama. Nggak apa-apa, pokoknya balik aja. Iya. Balik. Nurut dibalik. Terus? Ya nggak lancar itu nikahnya. Berarti dia udah punya pacar baru nih, si Iya. calonnya nih. Iya. Nggak diusik lagi nih. Enggak. Aman. Aman. Nikah lah. Iya, Ya. nikah. Itu ngomong-ngomong nikahnya kan bulan apa Pak? Februari ya? Februari, tanggal 20 Februari, 22 Februari. Sebelum puasa Ramadan. Ya, sebelum puasa, seminggu sebelum puasa. Seminggu sebelum puasa Iya. dinikahin. Iya. Alhamdulillah udah sah ya. Iya, udah sah. Dan udah nggak ada godaan lagi tuh, gangguan-gangguan lagi tuh. Enggak. Aman terkendali. Iya, aman. Itu Udah ada bisa jurus-jurus disuwuk kah atau dikempit kah atau apa gitu, Ibu ada bantuin nggak? Oh, enggak. Kalau yang dikempit mas saya yang Gadean. ya yang enggak deh. Oh. Saya kempit itu si bapak kan mau nikahin itu aja. Enggak, itu mau nikahin kita teh nggak punya uang gitu. Gak gablek duit. Iya, itu mau nikahinnya minta istrinya mintanya di hotel lagi. Saya teh nggak punya uang. Emang di hotel apa? Di hotel Sheraton. Sheraton Bandung, Dago. Iya. Mewah itu. Tapi nikah di sana. Iya, nikah. Wow, tepuk tangan. Itu saya pernah nginap di situ, kamar yang paling murah aja 1,5 juta. Saya nggak pegang uang, nggak pegang apa. Aduh, gimana ya? Ada uang di luar. Coba digimik-gimik sama saya tadi itu. Kempit. Namanya. Tulis nama si Tulis nama yang minjem. yang pinjem, terus itunya ditulis cepet bayar gitu Cepet aja. bayar. Cepet Nah bayar, ya, jadi cepet bagi bayar. Bapak Ibu yang ada uang nyangkut nih, perkara gade menggade, pinjam meminjam ya. Coba tiru cara Bu Didin ya. Tulis namanya, nama yang uang kita nyangkut ya. Tulis namanya, syukur-syukur tahu. Ibu pakai bin atau bintinya nggak? Enggak. Oh, namanya doang. Iya, namanya aja. Misalkan Otong, Marotong, ya kan? Tulis hajatnya cepet bayar. Cepet bayar. Nah, Udah gitu aja. Ibu berapa lama tuh ngempit? 3 hari. 3 hari? Iya. Dikempitnya pas lagi tidur aja? Iya, pas lagi. Pas lagi tidur, selipin, Iya. bangun tidur,
Bangun Simpan. tidur, iya disimpan. Dilepas dulu ya. Jangan dibawa kemana-mana Bapak Ibu. Takutnya lagi posisi kendor dia jatuh. Ya. Hah? Gimana Bu? Kasih peniti. Iya, emang iya dikasih peniti. Kalau nggak pakai kasih peniti jatuh. Oh pas lagi tidur. Iya. Oh kalau peniti aman ya, yang nggak aman jarum pentul. Jangan coba-coba pakai jarum pentul. Iya. Justru yang nggak tahu itu nggak. Sesudah nikahin itu mau nikahin udah gitu belum bayarnya kemarin Kemarin bayarnya udah beres. 2 minggu udah bulan puasa. Nikah dulu, Iya. resepsi dulu, Iya. halal dulu, Iya. baru dilunaskan Baru, segala iya. kebutuhannya. Iya. Tapi maharnya nggak ngutang kan? Enggak dong. Oh, jangan. Enggak. Tapi Emang waktu- kalau saya boleh tahu, itu gadean berapa? ya, cuma 25 juta. Cuman kalau lagi nggak punya uang, ya nggak punya aja. Iya. Tapi balikin tuh tiba-tiba. Iya, balikin tiba-tiba. Udah itu waktu Desember saya dikempit. Heeh. Waktu bulan Desember udah nggak dikempit lagi. Kalau udah balik ya. Iya, belum nggak dikempit lagi, udah biarin aja, kata Pak Haji itu kan Nggak boleh jangan jangan dihiraukan, diingat, ya. jangan dihiraukan itu, cari yang lebih itu suruh sholat yang 18 itu. Tobat. Iya, sholat tobat yang 18 itu saya jalankan terus. Oke. Artinya menikah di Hotel Sheraton, alhamdulillah nih nggak ada gangguan, nggak ada godaan, Nggak ada. semuanya pakai jurus RDAY, Iya. ya, ilmu kearifan lokal. Terus di rumah saya kan pengajian, terus biasa ibu-ibu pada datang ya. Yap. Nah, saya selalu seminggu sebelum hajat itu saya pakai gimmick-gimmick sebelum pengajian ya, di rumah kan ada pengajian, ada siraman gitu. Ya. Saya pakai gimmick-gimmick dulu biar pada datang ngasih uangnya gede-gede. Seminggu sebelum itu saya ngasih uangnya gede. Amplopnya Ya, gede-gede. amplopnya gede. Saya pakai cebokan itu di depan rumah itu rame. Kan saya rumah di pojok, terus saya pokoknya rame lah pakai itu aja seminggu. Heeh. Pas itu iya alhamdulillah Rame. Amplopnya amplopnya alhamdulillah juga melebihi yang target. targetnya emang berapa? Iya, ibu kan bikinnya itu yang di rumah itu sekitar 12 jutaan ya. Ah. Terus hasilnya 20 lebih. Andai nikah itu boleh berkali-kali, kita bisa kerjasama kayaknya, Bu. Ya. Enak. Koleksi istri 100. Iya itu banyak aja ngasih terus sampai udah beres nikah ini saya belum ngasih terus aja ngalir amplop. Yang nggak diundang, soalnya nggak Waduh. undang-undang. Kalau Nggak diundang diundang-undang, ya, yang undang itu yang ngaji pengajian aja yang diundang. Setelah itu pada datang terus. Ini bagaimana Pak Haji? Mumpung lagi bulan Syawal nih Pak Haji. Ada nggak kira-kira Pak Haji terawangan-terawangan buat Regi Pak Haji? Ah? Aduh gini. Bercanda ya sayang. Cuan tuh Bu. Iya, Orang di mana-mana buang duit 10 juta, balik 5 juta aja udah alhamdulillah ya. iya. Ini buang duit 12 juta, baliknya 20 juta lebih. Iya, 20 juta Wow. lebih. Bu, misalkan nih ada para di antara tamu-tamu bapak, ibu atau penonton pengen juga nikahin anaknya nih. Ibu bisa nggak bantu jasa cebok-cebok tuh? Iya, sendirinya aja ya sama ibunya dong. Tuh, kudu ya. Jangan ngarep juga. Ibu ngarep nggak waktu itu tiba-tiba amplopnya balik banyak? Enggak juga, cuman Ngucap aja yang penting ya. Ngucap aja itu, amplopnya gede lagi sambil air rame. Jadi rame. Apa? Amplopnya banyak, isinya gede. Nah, amplopnya gede, isinya banyak, amplopnya banyak, isinya gede. Ya.
Iya, waduh, ini menarik sekali ini ya. Oke, Bu. Terus yang terjadi adalah rame tuh para undangan, bahkan yang nggak diundang datang. Iya, yang nggak diundang pada datang. Terus saudara biasanya nggak pernah karaoke, nggak pernah apa, pada diem semua. Pas udah beres pengajian, udah bubar, udah apa-apa, semua pada joget. Keluarga saya teh pada nyanyi-nyanyi semua. Happy. Iya. Aduh, ini seneng terus aja. Pada semua ini kakak saya teh nggak pernah nari, nggak pernah joget, nggak pernah nyanyi gitu. Tapi semua ini kakak ipar, kakak saya, ayo ribut sawer. Pada disawer. Meriah pokoknya Bu ya. Iya. Wow, luar biasa. Ada lagi nggak Bu yang terkabul Bu selain itu? Terkabul waktu anak saya pas sempo ya. Apa itu sempo? Itu mau sidang pertama anak saya itu kan, Sidang. yang bungsu ya, lagi kuliah. Oh ya. Pas Kuliahnya di sidang pertama itu, mah sidang teh salah we, aku teh salah terus mah, selalu dibalikin lagi sama sama dosen, dibalikin lagi sama itu, yang dibalikin lagi. Udah diam sok, tiduran. Dilangkah-langkahin. Dilangkahin. Udah dilangkahin nggak apa-apa. Dilangkahin, mah, tidak naon itu mah. Kan anak saya kan nggak itu, mah ini nggak apa-apa nggak, aku diginiin, nggak, sok aja tungguin, sok maunya apa sama mah baca. Udah dibacain saya langkahin. 9 kali bolak-balik. Iya, Ibu bolak-balik. mengucapnya apa tuh sambil ngelangkah-langkahin? Ngelangkain, ya itu yang kemau anak. Apa? Pingin lancar, mah lancarin itu semponya lancar, sempo pertama ini. Katanya, oh ya, yuk mau dilangkahin. Dan yang terjadi setelah dilangkah-langkahin adalah Lancar sekali, bahkan tidak terasa ini teh apa. Pas masuk jam 3 katanya, bagian kamu jam 3 masuk sidang. Sidang. Udah masuk sidang, balik lagi. Anak saya teh udah kalau udah Jumatan cepetin, sebelum Jumat harus udah sampai di sana. Udah berangkat sama bapaknya diantar ke sana. Anaknya, mah katanya diundur jadi jam 2, dari jam 3. Mah diundur lagi jadi jam 1. Jam 1. Pas telepon sama dosennya. Kamu di mana? Ini udah di bawah. Ayo cepat naik ke atas. Yang lain menjejer mah. Aku duluan. Ayo masuk. Jangan mana Fitri. Ayo masuk. Anak saya suruh masuk duluan. Udah masuk duluan gitu. Mah, ayo ngobrol sama yang dosen penguji. ya pengujinya. Ayo ngobrol. Udah ngobrol. Udah beres, aku mau Jumatan. Udah ditinggal gitu aja. Mak, nggak tanya apa-apa lagi. Keluar aja, beres. Lulus. Iya. Lolos. Biasa the power of dilangkah-langkahin. Jadi 9 kali bolak-balik. Iya. Ya. 1 balik lagi, Iya. 2 balik lagi, lancar, lulus, Iya, gitu. dipermudah ya. Jadi ucap ya Pak. Nah, Bu pakai celana nggak waktu Pakai itu? celana, cuman dibalik. Ibu pakai celana. Kan Mungkin- Pak Haji nyuruhnya pakai daster, Iya. tapi copot. Iya, ibu enggak, belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. Ibu belum tahu-taunya sekarang gitu. Iya. Wow, luar biasa ya. Ada lagi nggak Bu? Udah segitu aja. Udah, itu aja. Dahsyat ya. Jadi uang gadean ya, balik. Anak nikah diusik, aman sekarang. Anak kuliah lagi tes ya, lulus ya. Alhamdulillah. Jadi intinya Bapak Ibu ya, ilmu RDAY itu juga berlaku buat kita menghajatkan anak kita. Yang penting anak kita nurut-nurut aja, disuruh pakai yang terbalik, udah pakai aja, ikutin. Dilangkah-langkahin, disuk dan lain sebagainya. Syukur-syukur dia juga praktekin ilmu RDAY, makin jos ya. Nah, ini juga nih. Jadi kan Bapak Ibu semua nih datang ke RDAY, ya mohon maaf ya, dikala usia lagi seger-segernya ya kan. Nah, kalau bisa dari sekarang sampein ke anak-anaknya. Sebelum kalian merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan, ya, kita bentengin dulu. Minimal datang ke RDAY, ikut doa dan ijab sama anak yatim.
Nggak ikut pencerahan nggak masalah ya. Ini pencerahan bagi yang udah mentok, kusut, kepepet, nyungsep, apalagi amsyong, ambles ya. Udah yang udah ampun, tobat-tobat lah ya kan. Tapi ini anak saya juga yang laki-laki ya, yang kedua waktu itu teh ngelamar kerja, mah cara saya teh pindah kerja teh. Dipindah ini mah lebih besar lagi mah cenah kontraktornya. Oh ya, sok pindah. Coba itu dulu dikasih suruh pegang ngeremas dulu. Kalau mau salaman ke sana sok remes-remes dulu. Mah saya cenah ditempatkannya teh itu teh engineering nah. Kepala engineeringnya pinginnya itu katanya ada yang 2 yang kosong, tapi katanya mungkin saya di bawah mah bukan di engineeringnya, tapi mah pingin di engineering. Sok aja mama yang doa, kamu yang itu cerita yang kalau ke sana salaman terus pas ke WC dulu kalau mau masuk ke WC dulu. Ya, anak saya ke WC dulu, nurut pokoknya. Sok kayak jorok-jorok jorok anak-anak. Kalau anak muda amanya dikasih tahu teh sok rada hese gitu mah. Sok jorok-jorok oke. Kenwe hasilnya ya, hasilnya teh ya pas udah nyampe ke sana, kamu sekarang di engineering bukan yang kemarin, lupa ibu yang itu. Bukan kemarin, sekarang di engineering. Alhamdulillah. Semua kontraktor mah kemarin kumpul sama kontraktor di sana, semua pada kontraktor, pada salaman semua, pada manggut semua. Mudah-mudahan lancar mas segala macamnya. Lancar apa? Gaji gimana ya gaji? Gaji? Ya lumayan baru masuk, kalau baru masuk tapi ya lumayan. Alhamdulillah udah ini baru 1 bulan. Baru 1 bulan baru mau kedua sekarang 2 bulan. Iya, bulan kedua. Alhamdulillah lancar ini katanya ada perumahan, ada mobil nanti ya nunggu dulu mungkin progres, proses. Iya. 3 bulanan katanya. Udah 3 bulanan ada, kalau rumah 5 tahun katanya, kalau mobil mah mungkin 3 bulanan mah. Iya. Yang penting lancar dulu. Iya, fasilitasnya dikasih gitu. Ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Semua pada manggut, semua pada seneng, semua pada nanya aja sana kan aku mah baru, jadi baru teh ya, tapi pada seneng aja. Segitu anaknya belum pernah ke RDAY ya? Belum. Oh, kebayangkan Bapak Ibu udah datang ke RDAY, ikut doa dan ijab. Meledak. Belum ke RDAY. Iya. Anak saya baru 29 tahun. Oh, usia sudah 9. Iya. Mantap sekali ya. Pokoknya ini yang namanya hajat terkabul rombongan ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu kompak ya, bangun jam 00 bareng ya. Kalau ke jam 00 si Bapak, Ibu jarang. Ibu jam 00 berapa? 06. Jam 3 dia. Ibu jam 3. Segitu jam 3 terkabul ya. Jam 3 kalau si Bapak iya aja. Rajin. 00 iya tiap hari si Bapak, terus ngajinya juga si Bapak baca Al-Qur'annya. Bapak baca Quran udah berapa juz Pak tiap malam? Kalau pertama itu bisa sampai awal 6, 7. Tapi menurun ke sini sekarang 5. Awal-awal balik lagi ya. Sekarang kemungkinan apa? Karena mungkin kesibukannya. Setelah hajatan itu kan ya capeknya bener. Kadang-kadang cuma baru 3 juz itu udah ngantuknya minta ampun, aduh gimana. Sediain kopi juga nggak tahan. Apalagi kemarin Lebaran tuh. Lebaran mah kayaknya agak down bener itu. Begitu. Pak, kalau misalkan baca Quran yang di depan ada uang 1 miliar disuruh 12 juz sampai matahari terbit, kira-kira kuat nggak Pak? Kayaknya. Kuat atuh. Inilah. Kuat-kuatin Bu. Ngantuk juga. Tapi bahagia sekali benar yang namanya, walaupun tidak ngitung berapa juz beresnya ya dapatnya, tapi rasanya tiada tara bahagia aja benar. Oke. Enak aja pokoknya. Poin terakhir pertanyaan saya. Ilmu cinta kasih apa kabar? Bapak Ibu. Selalu apa? Selalu saya. Selalu.
Enggak. Itu mah jarang sebetulnya, ML-nya jarang. Benar diterapkan itu. Kita jangan saling cemburu, jangan saling bantah-membantah gitu. Pokoknya kalau udah kayak Raya pada ngerem semua nih ya. Betul, dia Ingat ngerem. kata Pak Haji, oh iya Astagfirullahaladzim, ya kan. Dulu kan sedikit-sedikit, wah udah, wek-wek lah gitu ya. Kalau kata orang Sunda sedikit pasea. Pasea. Sekarang enggak. Oh, enggak. Dulu mah sering gitu. Dulu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Oke deh, luar biasa sekali ya. Ini Bapak Ibu ya, jadi buat para penonton ya, perbanyak nyimak. Praktek. Datang ke RDAY, baru terkabul. Ini nyimak nggak mau, datang ogah, pengen kobul. Aduh, jangan ya, karena di RDAY ini bukan Pak Haji yang ngabulin, tapi yang ngabulin Allah. Tentunya dengan Bapak Ibu menjalankan arahan ya dari Pak Haji tentunya gitu. Oke, terima kasih ya Pak Didin dan Bu Didin. Sekarang juga pingin Apa? Ya Bu pegang mikrofon. Tadinya Gimana? mau. pingin target melintir, arahannya gimana kayak raya. Coba Bu pegang mic-nya. Ibu pengen kaya raya, Kaya raya, tajir dari awalnya kan gitu. tajir melintir. Iya, Ah. kata Pak Haji harusnya kaya raya, kata Pak Haji tadi Mm-mm. melintir. Makanya yang itu kerjakan yang 18 itu saya kerjakan. Iya, emang nggak berharap sih, cuma dia Ya. tapi saya Pasti. kasih kerjakan itu. Udah dikerjain sama Ibu. Iya, terus Ibu dikerjain. pengen kaya raya, tajir melintir, Iya, bermanfaat. harus kedepannya harus gimana? Kedepannya harus gimana? Iya. Ibu nyimak nggak YouTube-nya RDAY? Gimana? Tapi pingin dari Pak Haji tadinya. Ketemu. Ya kan Pak Haji di YouTube menjelaskan kan Iya. bagaimana cara kaya raya tajir melintir. Nah, yang Ibu ingat, yang Ibu tahu, Pak Haji nyuruh apa? Nyuruh bangun jam 00, senyum, mengaji, Tahajud dulu. tahajud, udah tahajud, mandi, senyum, mandi, tahajud itu, terus Nah, Ibu kerjain nggak tuh? iya dibaca. Hah? Bangun jam berapa? No, ibu nggak no. Ah, bagaimana? Ya, Cuman Ibu nggak- kalaupun Pak ya ini jawabannya. Kadang jam no, emang nggak tentu sih, kadang jam no, kadang bangun jam 3, kadang bangunnya si bapak aja, pak, jam 0. Inilah Bapak Ibu ya kan, hajat gede, ngantuk juga gede. Ada. Jangan, kalau bisa Bapak Ibu lawan ya, lawan. Anggap aja itu 10M itu udah depan mata, Bu. Karena memang sayangnya itu Allah nggak langsung ngasih 10M ya. Kita kerja dulu buat Allah. Iya. Kita udah kerja baru Allah gaji. Ini kerja belum pengen digaji. Habis dapat gajian kabur. Kan ada si bapak kan barengan. Jadi Ya kan ini keren kaya raya dua-duanya. seharusnya dua-duanya. Ya satu set dong. Iya. Cinta kasih mainkan sehari 3 kali. Weh Pak, bener Pak, Bu. Ilmu cinta kasih ini ilmu paling aduhai menurut saya. Udah mah enak, nggak ribet, ya kan? Ngucap-ngucap hajat aja. Itu. Ada repot kan di rumah ada cucu. Cucunya titipin dulu lah. Emang cucunya melek 24 jam. Itu kan cucu masih kecil. Emang cucunya tidur sama ibu Iya. setiap malam. Iya, tiap malam. Waduh. Kan serumah kalau paginya kerja. Heeh. Wah iya. Agak di ini dulu titipin sama anak ya, tolong ya. Hah? Pindah dulu ibu ke bawah. Pindah posisi. Iya Bu, kalau enggak main cepat aja satset di kamar kecil ya. Si bapaknya si gempor. Orang main nah, elah. Kalau si bapak cepat gempor kan susah. Ibu ada Jurus centong Bu. centang. Keras. Lama. Apalagi? Panjang. Gede. Nah, iyalah. Bu, kalau nggak muncrat Pak sakit kepala nggak Pak? Ya. Itu Bu main. Ibu punya centong nggak?
Ya, alhamdulillah juga. Hah? Baru satu. Ada kan? Masak nasi waktu aja. Iya, mainkan. Centongin. Kalau udah dipakai. Justru nggak masalah. Kalau centong dari RDA itu nggak perlu dipakai dulu sebenarnya, udah bisa gitu. Cuman kalau centong yang agak-agak baru itu kan agak sedikit kasar ya. Kalau bisa diamplas halus dulu dikit aja, ya. Tapi kalau mau dalam keadaan kondisi Emang kasar itu. iya, kalau dalam keadaan kondisi kasar mau amplas dikit aja, dikit. Ujungnya aja, ujungnya. Hah? Gelo. Ini bener nih, gara-gara Pak Haji nih. Saya kemarin teleponan sama teman saya di bandara. Lu tuh kalau punya cowok tuh ya, cari cowok ganteng, kaya raya, tajir melintir ya kan, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, sama terakhir yang penting ya, nih kata guru gua nih, ngaceng. Orang-orang dilihat di samping saya pada ngeliatin ke saya. Astagfirullahaladzim. Bener Bu, ini kayak udah gak ada kerongkongan, los aja gitu. Gurunya SD impress, muridnya ketularan. Jangan lagi ya, sekali itu. Jadi mohon maaf, sebetulnya kalau di rumah saya masih banyak rahasianya. Tentang Iya, masih rahasia karena kan anak zaman sekarang pinter-pinter ya. Kalau ngomong gitu pasti ada yang nyeletuk, awas jangan dia kayak itu. Tersesat. Apalagi yang gede, apalagi yang nikah kemarin itu kan dia lumayan gaulnya jauh gitu ya. Kemana, ke Jerman, ke Australia, kemana kan dulunya di pertambangan, terus kemarin keluar kerja di Huawei di Karawang lah, di Bekasi. Begitu nikah lagi dengan orang yang notabene dokter lagi. Kan dokter nggak mungkin langsung percaya terhadap logik YouTube banget ya. Iya, logik banyak. Udah tenang aja. Dia tuh, Ibu kan udah manjur tuh, mainkan jurus, manut, nurut, katut, praktekin. Itu mau dipraktekin dulu. Apa yang kita mau, mainkan aja, berlaku untuk semua Bu. Jadi nggak usah, aduh kenapa anak saya ngewin, aduh ini nggak. Suami ada yang nggak sinkron, mainin, udah. Itu jurus Bu namanya. Manut, nurut, katut, tunduk ya, apa yang mama mau, apa yang mama ucapkan harus dikerjain. Gitu. Termasuk mau praktekin ilmu RDAY. Nanti dia diem-diem, mama tahu nggak RDAY? Nah, ntar begitu dia. Terus ada lagi ponakan saya suruh kasih itu. Apa? Kan, Coba pegang mic, Bu. tes di Kodam nggak ya? di Kodam ya. Keponakan Ibu mau ikut tes. Udah ikut tes. Lolos Lolos sampai sekarang. Udah lolos sekarang. Nah, Ibu ngasih tahu ini keponakan anaknya si kakak apa sih, Dek? Anak kakak ibu. Ibu punya kakak. Iya, punya Anaknya. anak. Iya, itu Ah. anaknya. Ya, keponakan ibu kan. Iya. Dia ikut tes di iya, di TNI. Iya. Lolos. Lolos sekarang udah beres. Emang ngasih tahu ke kakak apa? Itu disuruh lihat YouTube, lihat YouTube-nya, terus kasih itu kasih uang yang 100.000. Sedekah ke tukang Sedekah. pembersih WC. Iya. Ya, sering itu dikasih tahu itu, terus ya sering itu pegang aja itunya celana terbalik, terus pegang dulu kalau mau tes. Ibu yang ngasih tahu keponakan Iya. apa lewat si kakak ini? Enggak lewat itu, ibunya nggak tahu. Oh, langsung ke keponakan. Ya langsung keponakan. Oh. Iya saya ikutin. Beres sekarang, udah beres. Laporan. Iya. Lolos. Sekarang tinggal udah 5 kali tes, lolos terus. Oh, Tinggal masuk sekarang mah. Ih, dahsyatnya ilmu RDAY, kearifan lokal dimainin, sedekah ke tukang pembersih WC juga dimainin. Iya, ya. itu. Wow, banyak sekali ya, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu ya, kuncinya itu tadi, perbanyak nyimak, perbanyak praktek. Tentunya kita juga harus yakin. Jangan udah nyimak, udah praktek, bertanya-tanya, apa mungkin terkabul? Raiso ya. Namanya ragu itu ya. Iya dicoba dulu,
itu bakat. Coba aja. Nah, mending pakai jurus, udahlah coba dulu aja udah. Kobul nggak kobul sebelakangan, yang penting kerjain dulu. Iya, Gitu. gitu, Ya. nyuruhnya gitu. Oke, Bu, luar biasa ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak. Ini kalau testimoni kayak gini seneng nih ya. Dewan juri mana Om? Ada nggak kira-kira nih hadiah-hadiah THR nih kan buat hostnya? Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi emang mau hajat kecil atau hajat recehan atau mau hajat besar sekalipun ya, udah mainin aja jurus ilmu RDAY. Ilmu RDAY itu berlaku untuk semua hajat, semua keinginan ya. Baik yang di depan mata atau di belakang mata ya. Pokoknya apapun Bapak Ibu, Mas Regi, saya ini lagi mengalami ini, mainin ilmu RDAY. Aduh, saya lagi begini, gimana caranya nih? Mainin ilmu RDAY, udah ya. Kuncinya nyimak dulu. Nanti Bapak Ibu udah nyimak, ketahuan tuh. Karena setiap hajat kadang-kadang nggak semuanya dikerjain sama. Ada yang beda-beda gitu ya. Gitu, termasuk pun sedekah. Sedekah itu ada formulanya. Ibaratnya kita lagi ngeracik sesuatu. Kalau hajat A, oh berarti harus sedekah A. Hajatnya B, harus sedekah B. Hajatnya C, harus sedekahnya C. Jadi sedekah di RDAY itu untuk hajat Bapak Ibu. Makanya angkanya berbeda-beda setiap hajat. Perintahnya juga beda-beda gitu. Jadi bukan sedekah yang selama ini Bapak tahu, Ibu tahu, ketika kita ada rezeki lebih, gajian atau dari penghasilan, hitung-hitung, wih ada untung nih lumayan nih, berbagi Nah, bukan seperti itu ya. Kalau itu bagi orang yang tidak kusut, bagi orang yang tidak punya hajat, sifatnya ucap syukur. Alhamdulillah gajian masih lancar, alhamdulillah naik gaji, mau sedekah ke anak yatim. Nah, itu yang kayak gitu-gitu biasanya nggak kayak RDAY ya. Karena RDAY ini kelihatan buat orang-orang yang palanya pening ya. Biasanya anak yatim sekitaran rumah atau deket-deket tempat kerja gitu ya. Nah, kalau ke RDAY ini mungkin 1 atau 2% aja Pak. Tamu-tamu yang kesini memang murni pengen berbagi tanpa hajat ya. Tapi selebihnya ada hajat atau ada keinginan ya. Hampir rata-rata. Baik keinginan utang pengen cepat lunas atau ada yang pengen nambah utang ya. Ada Bu, jangan salah. Pak Haji, saya lagi top up. Gimana caranya biar langsung ACC dan cair minggu ini? Alah gampang bos. Nah kan gitu Pak Haji ya kan. Selalu alah gampang bos ya. Emang harus digampangin. Karena kalau aduh susah bos. Muka lu aja muka berak. Nah ntar yang terjadi adalah susah ya. Jadi nggak boleh seorang guru mengatakan susah ya. Yang ada gampang ya. Yang ada gampang. Ada lagi Bapak Ibu yang mau testimoni hajat terkabul? Bu RT? Bu RT biasanya banyak terkabul nih. Ya. Ibu, ada? Nggak ada. Bapak, Ibu? Apa Bu? Saya mau dengar dulu. Ibu yang terkabul apa? Coba dengarkan dulu. Pertama, setelah praktekin ilmu RDAY adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya kenal ilmu RDAY itu Juni 2023. 2 tahun lalu hampir. Iya, Oke. jadi biasalah nonton TikTok lewat-lewat terus. Akhirnya saya ngeliatin gitu. Terus saya mulai praktekin itu yang pakai celana dalam terbalik. Yang terkabul yang pertama adalah Beli mobil. Jadi waktu itu mobil saya rusak. Jadi saya datang ke dealer, nanya mobil, nawarin mau tukar tambah. Waktu itu saya datang ke salah satu merek mobil, Daihatsu. Terus dia nanya kan, ibu mobilnya apa? Mobilnya Kijang, saya bilang. Kebetulan mobil itu kalau kata orang bengkel turun mesin, jadi ibu butuh waktu. Saya kan belum tahu nih Bu, harus diperiksa dulu biayanya berapa. Intinya Ibu praktekin ilmu RDAY, Ibu jadi punya mobil baru. Iya. Yang pertama. Iya, Yang kedua. Yang kedua itu saya tadinya suka jadi Tuhan kecil. Hobinya. Iya, jadi kalau mau apa-apa saya
salah satunya yang terkabul akhirnya saya mau jual rumah. Saya ambil kertas, saya niat gitu nanti kalau rumahnya laku ngasih ke ini sekian, ngasih ke ini sekian, ngasih ini sekian. Udah punya Tadinya. catatan. Nggak laku-laku. Nggak laku-laku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gitu akhirnya saya salah nonton salah satu YouTube Pak Haji, dibilang kan nggak boleh jadi tuan kecil, suruh tobat. Akhirnya saya tobat, mandi apa segala macam. Setelah saya lakuin, itu laku. wah, Kanfir. Ini nih, banyak nih penonton yang lagi jual rumah, ada yang 10 miliar, 20 miliar. Sini. Yang pasti kalau jual rumah pribadi ya, jangan rumah orang dijual, itu namanya calo. Kebanyakan calo-calo pengen menang banyak ya. Jangan menang banyak. Bu, Ya. Ibu nama siapa? Nila, Ibu Nila, asal dari? Batam. Hah? Original from Batam atau ibu merantau ke Batam? Tidak, memang orang Riau. Asli? Orang Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Iya, Pulau Batam Bintan. tinggal di mana? Di Sekupang. Sekupang pelabuhan. Iya. Iya, saya pun juga dari orang Iya. Kepri. Tahu saya. Oh, udah tahu ibu. Udah Wah. jumpa setahun yang lalu. Hah? Setahun yang lalu udah jumpa saya Januari akhir 2024. Oh iya. Ya, ini yang kedua. Yang kedua. Oh, kita cakap pakai bahasa Melayu nih. Boleh. Filipina. Oke, jadi singkat cerita, nih warga Batam nih ya, mewakili nih Kepri ya, Kepulauan Riau ya. Banyak Bu dari Karimun, Batam, Selat Panjang, Tanjung Pinang dan lain sebagainya. Oke, jadi singkat cerita, Ibu tahu RDAY Juni 2023. Ya, Mei 2023 saya comeback yang kedua kalinya ke RDAY. Sebelumnya 2014 saya pernah setahun di sini sampai pertengahan 2014 sampai pertengahan 2015. Nah, saya balik lagi itu tahun 2023 bulan Mei ya. Jadi Mei besok nih 2 tahun saya. 2 tahun. Gitu. Nah, Ibu bulan Juni berawal nengok dari mana, Bu? TikTok. TikTok. Nah, nonton dari TikTok, nyimak ke YouTube. Ya, Oke, waktu itu Ibu punya mobil Kijang. Kijang kapsul apa Kijang kotak? Kijang LGX ya. LGX ya. Jadi turun mesin. Katanya Jadi mogok. ya, jadi kata orang bengkel ini Ibu lama. Saya pikir-pikir kan daripada nanti kata kawan saya bisa 2-3 bulan, terus Iya. biayanya juga puluhan juta, tahu kan? Mending kamu jual aja tukar tambah. Iya. Jadi saya datang ke dealer. Terus saya bilang mobilnya apa gini-gini. Oh ya Bu, nanti kalau ada yang mau beli saya hubungin Ibu. Oke. Nah terus saya berapa hari setelah itu saya ngopi kan, ngopi sama teman, dihubungin sama orang itu. Ya. Dihubungin, Bu, ini ada paman saya mau beli mobilnya, mau lihat dulu mobilnya. Ibu lagi di mana? Lagi di Kedai kopi. Kedai kopi di Morning Bakery. Morning Bakery ya. Kalau di sini namanya Starbucks, kalau sana namanya Iya. Morning Bakery. Jadi itu pas saya lagi ngopi, terus datanglah pamannya dari Batu Haji. Ya. Nah, terus ada lagi yang nelpon dari, kan saya ke Suzuki juga, Oke. mau beli mobil tukar tambah. Gitu. Dari Suzuki juga ngirim orang, jadi 2 orang waktu itu yang datang ke Morning Bakery mau lihat mobil Nanyain saya. si Kijang itu. Kijang rusak ini. Iya, mobilnya tuh masih bisa dibawa, cuma kalau mundur kadang-kadang suka Maju. enggak lama lama gitu dia punya gitu. Oh, lambat. Terus Bu saya boleh coba mobilnya? Boleh, cobalah keliling kan. Keliling dah terus duduk. Ibu mau jual berapa? Belum tahu Pak, karena saya masih mau proses nyari mobil dulu. Karena mobil saya cuma satu. Nanti kalau misalnya mobil ini dijual, saya kemana-mana kayak mana? Saya kan pedagang, saya bilang kayak gitu. Iya. Ah udahlah Bu katanya. Jadi di Morning Bakery itu dia ngotot mau beli mobil saya. Siang Suzuki nih. Yang Apa si bukan, paman? Yang paman yang orang Diatsu. Nah, terus gitu, enggak Pak, nanti dulu saya bilang, kan Bapak tinggalin nomor HP, nanti kalau mobil saya udah laku, baru saya hubungin Bapak. Padahal saya belum nawarin mobil ini ke Facebook apa segala macam, belum, baru datangin 2 dealer. Iya. Nah terus akhirnya dia bilang, ya udahlah. Terus besok pagi dia nelpon saya, Bu, share lokasi lah Bu katanya. Loh kenapa Pak? Enggak, saya mau ada perlu lah katanya. Datang dia ke toko saya kan, datang lihat, Bu, udahlah jual aja sama saya mobilnya. Pak, saya memang mau jual, tapi saya memang belum dapat mobil, jadi nggak mungkin saya jual. Ya. Udahlah Bu, saya jual.
berapa ibu mau jual? Nggak tahu Pak, kata saya bilang kayak itu. Memang saya nggak punya bayangan. Iya, mau Udah Bu, lepas Pak, berapa? Bu, 25. Enggak Pak, saya memang belum punya harga. Ya Iya. udah 30 lah. Belum Pak, memang belum. Ini udah pakai catatan dulu terbalik. Udah Bu, 35 udah lah Bu, katanya lepas saja kata. Pak, saya tuh belum dapat mobil. Nanti saya gimana gitu. Udahlah Bu, kasih nomor rekening sinilah katanya. Udahlah saya transfer aja. Saya serius nih Pak Bu, karena saya mau jual lagi. Mau Restorasi. saya gitu. Melihat anak saya, lihat pandang-pandangan. Udahlah akhirnya kayak punya kekuatan gitu. Padahal saya kenal RDA kan baru, belum Iya, lama. iya. Tarik napas, ya udahlah kasih nomor rekening BCA, langsung ditransfer. Berapa tuh? 35. Awalnya dia minta nawarnya 20. 25. Jadi dia yang naruh harga, dia yang naikin sendiri. Wow. Saya nggak ada keluar karena memang belum terpikirkan gitu, belum terpikirkan untuk gitu, belum Ini ini. penjualnya Sampai yang saya telepon yang ponakannya yang lihat situ kan, ini paman kamu mau beli mobil saya, cuma saya pikir-pikir kayaknya saya nggak ngambil di Hatsula, saya bilang kayak gitu. Gimana ya, saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa Bu, katanya kalau ibu mau jual aja, nggak harus ibu harus ngambil Iya. tukar tambah sama dia, karena Iya. kan niatnya kan si uang mobil ini buat DP ngambil. iya. Nggak apa-apa Bu, jual aja kalau memang ibu mau jual. Ya udahlah, akhirnya ditransfer, langsung dibawa, keluarin Bu barang yang perlu. Langsung hari itu dibawa juga langsung. Kaget juga, shock juga. Oke, jadi antara si pembeli ini yang linglung Nggak tahu juga. Saya pun bingung juga, shock atau juga. penjualnya yang bingung. Shock juga. Bisa-bisanya jual mobil, Dia yang kasih harga. dia yang ngasih harga, Dia yang naikin harga, bukan nurunin harga. Padahal belum. Saya pun antara percaya dengan enggak, masih Terus ibu bingung. coba cari tahu nggak, kira-kira pasaran mobil ibu ini berapa lakunya? Nggak ngerti juga. Oh. Cuma saya udah punya, kata teman saya bilang, kalau kamu bawa ke bengkel ini 20-30 habis katanya. Ini kamu jual aja. Dia bilang kayak gitu. Nanti uang itu bisa buat beli mobil lagi. Iya, dan Sayang, akhirnya terus kamu kalau kamu mau bayar 3 bulan, kamu harus nyewa mobil 3 bulan. Iya. Di pasaran 1 bulan sewa mobil udah 3 juta. Iya. 3 bulan berarti 9 juta. Udahlah jual aja. Lagian mobil kalau udah turun mesin juga. Akulah jawaban untuk semua permasalahan kulitmu. Diformulasikan dengan 5 jenis ceramide yang berbeda. Dalam setiap usapan lembut, aku memperbaiki dan menjaga barrier kulitmu. Skin TV, repair your skin barrier. Anthem connects merchants to more than 200 markets, offering access to more digital payment methods in Asia than any other provider. Payments unlock futures. Let us unlock yours. ntar ini lagi jajan Ada terus, lagi gitu. jajan terus. Udahlah, Ya. mending jual aja, kamu ambil yang baru. Ya udah. Akhirnya saya penjematan lah, besoknya langsung ke Suzuki pas temen di sana kan. Ya udahlah, mau beli mobil apa yang DP. inden tapi kan XL7 saya mau warna oke. putih. Inden ke Jakarta Bu, tapi 1 bulan ya gitu. Oke lah. Ya udah inden DP, minta DP 10 juta, saya kasih 10 juta. Turun tuh mobil. Datang tuh, jadi itu kejadiannya Juni, Juli, 10 Agustus datang mobilnya. Ibu mobilnya udah datang katanya. Mau diantar apa ambil sendiri? Udah ambil sendiri aja. Wow. Ya udah akhirnya saya datang ambil sendiri. Alhamdulillah, ya. Iya. Itu yang pertama. Yang pertama. Ya kan? Cerita mobil tua ditukar mobil muda. Iya. Jangan sampai istri tua ditukar istri muda. Yang kedua, Makin suka, makin yakin nonton, makin seneng, jatuh hati. TikToknya Pak Haji. Terus saya ijab dalam hati, Pak Haji, saya lebih suka berdoa dengan zikir kebetulan daripada maaf kayak yang mandi apa gitu pernah tapi nggak rutin. Gitu. Yeah. Jadi saya niat, saya nazar saya pasti bisa jumpa Pak Haji. Oke. Saya dimimpiin sama Pak Haji. Waktu itu saya mau sholat isya, saya udah pakai mukena mau sholat, alele ada yang assalamualaikum, Pak Haji datang. Pak Haji duduk dulu ya di kursi. Saya mau sholat isya karena udah Terbang pakai ke Pak Haji mukena. ke Batam ya. Di mimpi ibu. Jadi saya udah duduk, saya sholat. Ya. Siap saya sholat, Pak Hajinya udah nggak ada. Hah? Udah nggak ada. Iya mimpi kan. Nggak tahu. Terus gitu akhirnya bulan Januari, akhir 2024, 6 bulan setelah itu berarti kan? Datang.
saya alhamdulillah kok ada aja duit tuh. Akhirnya saya datang ke sini. Heeh. Datang ke sini saya ikut sedekah potong sapi, sedekah yang di masjid ini sama anak yatim kurung, ikut semua, ikut pencerahan di sini. Iya. Supaya saya sama Mas Ugi juga ngobrol. Oke, jadi terkait tadi Ibu mau jual rumah. Ah, yang jual rumah lebih Yang seru lagi. sebelumnya Ibu hobinya menjadi Tuhan kecil. Tuhan kecil. Laku belum, tapi udah Jadi Tuhan kecil. ngeplot. Iya. Ya, nanti kalau laku buat ini sekian. Iya, buat benar. ini sekian. Itu Sering namanya gitu. namanya ngeplot ya Bapak Iya. Ibu. Jadi kalau di RDA ini haram ya, Iya. dilarang ya. Itu namanya Tuhan little alias Iya. Tuhan kecil ya. Jadi nggak boleh yang namanya uang belum di tangan udah ngeplot. Iya. Udah andai-andai. Nanti kalau laku saya mau umroh. Iya. Nanti kalau cair saya mau bayar utang. Nggak boleh ya. Harus laku dulu duit di tangan, Baru. harus cair dulu duit di tangan, barulah silakan mau apapun ya. Kecuali nikah lagi, jangan ya. Oke. Jadi Bu, Jadi itu singkat seru. cerita hobinya dulu Ibu jadi Tuhan Iya. kecil, nyimak RDAY, Iya. bertobat. Tobat sudah Tobat itu, yang gimana? Ya tobat lah, maksudnya saya mandi, terus yang telanjang berdoa ngadep Oke, gitu apa segala mohon macam. ampun sama Allah Ya, bahwa Ibu saya lakukan hobinya. itu ya. Heeh. Terus kertas yang saya tulis itu akhirnya saya minta maaf, saya baca, saya minta maaf, saya koyain, saya buang. Bentar, ini Bapak Ibu yang ada di aula, apakah sudah melakukan pertaubatan telanjang yang Pak Haji arahkan? Ibu belum? Ibu belum? Yang udah? Ibu udah. Nah, ya. Bagi yang belum, memang Pak Haji tidak selalu menjelaskan atau menyampaikan setiap pencerahan. Tapi kalau Bapak Ibu nyimak secara menyeluruh ya, banyak banget nyimak tiap malam, nyimak terus sampai enek ya kan, ngelihat sayanya. Kan terus kamu muncul tuh sekelibat-sekelibat. Tapi kalau Pak Hajinya kan nggak mungkin enek dong, ya kan? Nggak boleh lah enek sama gurunya, sama muridnya mah nggak apa-apa, ya kan? Nah, jadi singkat cerita, Bapak Ibu kalau yang belum ya, ini bagi yang belum aja, itu cukup dilakukan 1 kali aja, ya. Caranya bagaimana? Coba Bu, singkat aja Bu. Nih biar penonton tahu. Ibu Ya. tapi jangan telanjang di sini, jangan. Bahaya. Nanti YouTube nih kena strike. Jadi saya mandi. Habis mandi, Ibu cuci nyari tempat rambut, aman. semua itu saya mandi terakhir saya bilang niat mandi tobat. Sudah itu saya keluar dari kamar mandi dalam posisi telanjang, Ngumpet di mana? ngadap kan di kamar, dia ngadap ke kiblat, terus saya bilang saya lahir telanjang, mati pun juga telanjang. Heeh. Saya bertobat atas karena sudah menjadi tuan kecil, saya Oke. bilang kayak gitu. Mulai hari ini saya nggak akan ngulangi lagi gitu. Ya udah, terus saya pakai baju, saya sholat apa segala macam lah, udah. Dan itu setelah itu saya tuh kayak dikasih petunjuk gitu loh. Cuma 1 minggu Bu setelah saya ngelakuin yang Pak Haji suruh itu, yang dicebok apa itu. Jadi pas ada orang mau nengok rumah, dia telepon, kok saya langsung kepikiran Pak Haji. Kita datang cepat-cepat ke rumahnya, saya bilang. Saya datang ke rumah itu, saya ambil, waduh nggak ada tempatnya pula. Itu rumah yang mau dijual Rumah daerah yang mana? dijual, Daerah mana? daerah Tiban 3. Tiban, Tiban ya. 3. Saya pas ada tempat toples itulah, ini toples kayak gini. Heeh. Namanya juga rumahnya udah kosong kan? Iya. Saya ke kamar mandi, Cebok. saya niat atas ridho Allah Subhanahu Oh, iya. wa taala dan karomah doa dan aminnya anak yatim RDAY Kandang Ume pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Rumah saya pasti laku, dibayar kontan 150 juta. Saya bilang kayak gitu. Oke. Saya cebok, saya kencing di tempat itu juga. Terus saya keluar, batas rumah itu saya siramin. Oh. Saya siramin, dah. Terus saya tunggu. Tak lama orangnya datang. 2 orang yang Survei nih, survei. Iya, satu dari bank, satu lagi pribadi. Oke. Datang. Terus yang dari bank, Bu, saya proses dulu ya, Bu ya. Ya. Bla 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 bla. Oke. Terus datang orang yang kedua. Bu, saya suka rumahnya. Orang pulau waktu itu, orang pulau apa lah tuh ya, Pulau Terong apa di Batam juga. Ya. Dia datang suami istri, bawa mamanya, bawa anaknya. Nah mamanya, Bu saya suka Bu rumahnya. Ibu mau jual berapa? Ini kan rumahnya udah rusak. Saya bilang, daripada saya renovasi kan keluar duit banyak. Iya. Jadi saya jual murah aja 150.
Ini tipenya 36 loh, padahal RSS aja di Batam udah 200 saya bilang Luas kayak berapa gitu. tuh? 72. 72. Oke, terus? Ya udahlah Bu, kurangin lah. Nggak bisa Bu, ini udah murah saya bilang. Bu coba aja cek saya bilang gitu. Ini saya jual karena rusak, dalam keadaan rusak. Iya. Saya bilang kayak gitu. Untuk renovasi keluar duit banyak, jadi Iya. saya jual murah aja saya bilang gitu. Ya udahlah Bu, kurangin lah. Pokoknya jadi tapi harus dikurangin. Ibu mau minta kurang berapa? Nggak banyak, 5 juta aja. Tapi Ibu DP sekarang ya saya bilang. Karena ini tadi orang bank udah datang saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ibu minta berapa? Ya adanya berapa aja lah, tanda jadi saya bilang gitu. Jadi saya stopin orang bank saya bilang kayak gitu. Ya udah dia kasih saya 500.000. Itu kejadiannya Januari baru 2024. Januari terakhir 2005 Oh, 2025? baru. Oh, 2 bulan lalu? Iya. Jumat terakhir 2025. Terus Jumat awal Februari langsung ditransfer. Jumat akhir 2025, Iya. ya. Saya ngelakuin itu kan? Januari akhir, Iya. Jumat Ketemu. itu Jumat terakhir bulan Januari. awal Februari, Februari langsung dia transfer. di Jumat juga langsung transfer Langsung lunas. transfer lunas. 144.500. Iya. Ya kan? Iya. Ada Wah, tuh buktinya. Tepuk tangan dulu Sekarang. Bapak Ibu. Aduh, Ibu kenapa nggak jual? Karena itu tadinya dipegang sama, udah saya serahin ke calo ya. Oke, bilangnya. nggak laku. Dia naruhnya 200. Ah, Nggak laku-laku. iya. Akhirnya saya bikin pesan spanduk, rumah ini dijual 160 juta, hubungin ini sekian. Saya Iya. tempel langsung di rumah itu, malah laku. Waktu Oh. dia pegang sama Calo. marketing itu malah nggak laku-laku. Iyalah, pengen cuannya 50 Iya. juta. Sedekah kagak. Jadi seminggu tuh saya kaget juga Ya, tuh ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu ada yang lagi pengen jual rumah atau jual mobil tua, barangkali boleh nih minta jasa tolong sama Ibu dari Batam, ya. Komisi bagi 3. 2. Ada aneh. Nggak gede-gede. 1 aja, 1 juta. Ya, luar biasa ya. Mobil tua laku harga tinggi. Rumah rusak laku cepat. Iya. Ya. Padahal kalau renov ya lumayan Bu, udah Habis. kebayang Bu. Rumah saya juga kayak gitu soalnya renov, waduh habis duit Habisnya banyak, ya banyak kan. gitu. Ujung-ujungnya nggak ditinggalin rusak. Habis rusak disewain aja lah, udah pasrah gitu. Ada lagi Bu terkabul Bu? Ada. Apa Bu? Jadi ada temen dia kerja di Malaysia di Johor. Oke. Jadi kan di Malaysia lagi pemeriksaan orang Oh, ya. pekerja itu kan, pemulangan itu. Jadi dia mau berangkat itu waktu itu kan yang 28 hari itu. 28 hari kerja, sehari berangkat, pulang sehari, Job kerja doang. 26 kan, iya. Tapi bayar garansi di Malaysianya di Ya. Johor. Sudah itu karena ada pemeriksaan kemarin gini kan, Ya. dia ini sempat ditolak. Jadi saya nganter, dia telepon di imigrasi masuk kantor, ditolak. Terus saya datang, untung saya belum pulang, saya datang. Saya ajak ngobrol, coba kamu lakukan ini. Saya ajarin ya dari air maninya saya suruh gosok di muka, terus di paspornya. Coba lagi tiketnya kan, tiket lagi, berangkat lagi nih kapal yang berikutnya. Itu Pelabuhan Batam Center. Masuk lagi di imigrasinya lolos, tapi kapal udah berangkat. Akhirnya pergi ke agen lagi, jadi akhirnya berangkat. Aman tuh. Ketiga aman, lolos di imigrasi. Pakai jurus tuh. Kearifan lokal ya. Jadi di muka digosok, saya ajarin kan, saya tulis di WA, suruh ngelakuin di kamar mandi, terus di paspornya juga saya bilang sudah dari air mandinya digesein di situ. Lolos itu. Wow, dahsyatnya ilmu RDAY ya. Padahal yang masuk kantor itu banyak katanya puluhan. Temennya aja nyimak aja belum. Belum begitu. Nonton Tapi saya aja. udah kasih tahu tapi belum praktek. Oh. Karena dia udah ditolak, saya paksa dia coba praktek, buktikan saya bilang kayak Itu gitu. namanya the power of kepepet. Kepepet, karena kepepet itu akhirnya terbukti. Nah, jadi dengan posisi kepepet, yang penting yakin. Udahlah kerjain aja dulu dah. Kerjain aja dulu udah. Mau gimana kan juga namanya gratisan ya kan. Yang penting kerjain dulu. Manjur tuh kan, alhamdulillah ya. Ada lagi Bu? Ada lagi kerjaan saya gitu. Ibu kerja apa emang? Tadinya saya punya toko baju. Oke. Terus corona kan menurun. Akhirnya saya Bentar. Ya. Hadir nggak nih ibu yang dari apa namanya?
Makassar. Makassar. Juga sama tuh punya toko baju, corona menurun. Nah, terus Bu? Saya itu kayak di apa? Ya petunjuk sih kalau saya bilang. Jadi sebenarnya saya tuh walaupun anak saya laki-laki nomor 1, nomor 2 itu koki, Yap. tapi saya pribadi tuh memang nggak suka masak gitu, sukanya beli gitu. Cuma yang nggak tahu Allah apa kayak dipaksain aja gitu punya usaha makanan gitu. Gara-garanya saya punya toko baju kan depan ada teras kan besar tuh 5x5. Saya suruh teman saya jualan, nggak usah bayar, gratis. Niatnya baik waktu itu karena dia butuh duit kan. Udah jualan aja nggak usah bayar, saya bilang kayak gitu. Begitu seminggu mau jualan, saya udah promosi di grup ibu-ibu bahwa mau jualan ini macam-macam kue makanan gitu kan. Dia ngebatalin katanya. Harus pagi-pagi Bu, keluar jam 6, saya nggak ada kendaraan, gelap, takut. Akhirnya karena saya malu udah promosi, terpaksa saya yang jalanin. Akhirnya saya yang jalanin. Tapi alhamdulillah sampai sekarang justru usaha itulah yang bikin alhamdulillah sampai hari ini saya punya catering kayak tapi cateringnya itu cuma pesanan aja saya akhirnya. Kayak bulan puasa ini 30 hari tuh, 30 hari itu orang pesan suruh ngasih duit tuh di awal untuk ngasih makan orang yang berbuka puasa. Selama 30 hari? Selama 30 hari. Bayar apa DP di awal? Di awal dikasih uang, terus terserah menunya apa, mau kasih berapa orang. Jadi aturlah pokoknya untuk 30 hari. Jadi ya udah, saya tulis jumlah uangnya. Terus hari ini misalnya saya bikin bubur ketan hitam selama 30 hari. Rinciannya tuh, laporan. Iya. Alhamdulillah. Sampai sekarang jadi ya online jadi karena memang saya kurang suka yang offline kan. Akhirnya saya online. Akhirnya sampai saya pun punya catering Jumat Berkah. Setiap Jumat tuh bisa 200 kotak paling sedikit. Saya jatahin aja cuma 200. Karena kalau di atas 200 nggak sanggup gitu. Jadi saya jatahin cuma 200 kotak aja setiap hari Jumat. Terus sedekah subuhnya kayak yang Pak Haji bilang, yang tadinya saya seminggu sekali sekarang udah tiap hari. Jadi siapin kotak. Tadinya berapa? Seminggu sekali tadinya. Awalnya, sekarang? Setelah saya kena sama RDAY, sekarang saya udah tiap hari. Tiap hari, sehari sedekah subuh berapa Ibu? 50.000 saya masukin di kotak. Kumpulin jadi dulu. Hari ini nih saya kesini nih, dari sedekah subuh tuh saya tadi ikut potong sapi. Terus saya ikut yang ini dapat 2 juta waktu itu terkumpul. Iya, padahal banyak kan ikut juga yang di sana. Jadi saya khususin di sini 2 juta dari sedekah subuh. Oh, iya. Oh, jadi dari hasil kumpul-kumpul sedekah subuh itu ada sebagian yang Ibu lempar buat sedekah. Di sini saya bawa 2 juta. Yang ada buat sedekah potong sapi. Potong sapi ada tadi ikut, terus yang sama Ibu itu yang di masjid untuk anak-anak. Yatim kurung. Ya, yatim kurung saya kasih juga tadi. Nah, segitu baru sedekah awalnya seminggu sekali, jadi setiap hari, baru 50.000. Iya, satu hari 50.000. Ya. Belum lagi kalau sedekah subuh sehari 100.000 nggak bolong. Iya. Jumat barokah 1 juta nggak pernah bolong. Dan itu bagaimana tuh omset cateringnya meledak ya kan? Terus ada lagi tuh saya tuh lebih suka doa sama zikir Pak ya. Jadi ada doa yang sering saya ucapkan gitu. Apa tuh? Jadi saya bilang gini saya nggak tahu nih saldonya Pak Haji berapa. Cuma saya doanya gini. Saya alhamdulillah dulu 9 kali. Terus saya bilang gini. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomah doa dan namanya anak yatim RDAY Kanang Bay pimpinan Haji Dwi Susanto. Saldo rekening BCA Haji Dwi Susanto sama dengan saldo rekening BCA Nila Lestari Nazar Putri 06101215793. Saya tutup lagi dengan alhamdulillah. Terus saya bilang ada orang linglung itu aja yang belum tercapai, tapi saldo udah di atas 100. Jadi seneng aja tiap hari buka rekening, buka tabungan di internet banking kan. Saya screenshot, di atas 100. Di atas 100 sampai juta. Senyum. Oh. Sampai sekarang. Tambah nolnya 3 Bu, jadi 100 miliar tuh. Nah, edit. Ya mudah-mudahan. Tapi yang saya kepingin itu, tapi kan itu dari kerjaan gitu loh. Saya tuh kepingin yang belum ya, maksudnya orang transfer itu yang saya kepingin belum. Orang linglung itu yang belum. Jadi
Uang sih ya ratusan juta masuknya dalam 1 bulan. Ya. Tapi lebih ke pekerjaan gitu. Oke. Ke pekerjaan Ibu pengennya gitu. uang sejuk, uang segar. Nah, gitu Yang bisa belum. dinikmatin buat apa aja. Iya, Tanpa ngutik-ngutik jadi modal usaha. memang ada orang nitipin duit, tapi kan lebih ke pekerjaan, Ya. misalnya kayak catering, terus kayak ada pembangunan yayasan, memang dikasih nih 100 juta, tapi kan saya harus belanja beli keramik segala, Iya. harus keluar gitu. Saya Numpang lewat lah numpang ibaratnya. lewat, cuma saya yang kelola, kerjaan memang banyak, tiap hari ada kerjaan. Saya tuh kepingin yang kayak Pak Ji apa? Kaya raya tajir melintir. Nggak kerja gitu ya. Nah itu yang belum. Saya bilang sih belum. Sama orang linglung transport itu yang belum itu yang masih penasaran. Nah, ini Bu. Jadi Ibu jauh-jauh dari Batam ya. Nyimaknya jangan setengah-setengah. Iya, memang benar saya setengah-setengah. Udah ribu datang ke RDI bawa 2 juta emang terkesan gede, tapi itu hasil kumpulan setelah sekian purnama. Enggak lah, sebentar aja lah. Berarti kan kalau Sebulan 1 bulan, 1 hari 50, 1 bulan kan 1.500.000. Berarti itu cuma berapa hari? 30 hari. 30 berapa? Plus 500. 510 hari, 40 hari. Iya, 40 hari. Hasil kumpul 40 hari, dilempar pula buat sedekah patungan potong sapi 1 juta. Iya, enggak apa-apa kan? Nah, gini Bu, aturan mainnya, kalau kita lagi ada hajat, nah ini bagi Bapak Ibu, nyimaknya tolong jangan setengah-setengah lagi, baru nyimak sedikit, ada telepon diangkat dulu. Lagi baru sedikit nyimak, sambil masak, sambil gosok, Iya, betul, sambil ya. nyuci, jangan. Betul itu. Fokus kayak kita nonton drakor. You know drakor? Drama Korea. Ya. Fokus, nyimaknya benar-benar sampai menghayati ya kan. Bahkan sampai ada yang ketawa ngakak guling-gulingan ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, kalau Pak Haji menyarankan paksain sedekah subuh sehari 100.000 jangan bolong. Jadi sebulan kalau 30 hari berarti 3 juta. Iya, oke. Paksain sedekah patungan potong sapi Jumat barokah ya. Setiap Jumat minimal 1 juta untuk 1 hajat, untuk 1 ijab. Jangan bolong. Sampai kapan Pak Haji? Sampai terkabul ya. Misal saya pengen punya keuntungan ya, paling enggak saldo nganggur di rekening saya ATM BCA atas nama Ibu bla 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 1 miliar. Ya, udah Ibu hajatin dulu tuh, hajatin dulu 1, jangan macem-macem hajatnya. Fokus dulu. Ya, hajatin dah paling lama 3 bulan, mentok-mentok 4 bulan dah. 41 kali 3 ya kan. Kita fokus hajatin. Kobul. Wow. Tadinya 100 juta senyum-senyum, 1 M biasa aja nih, ya kan? Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita lagi ada hajat, 1 dulu. Tapi hajat saya ada 2 nih, bagaimana ya? Ya kalau pengen dikerjain sekaligus sedekahnya berarti 100 kali 2, 200. Ya, Jumat barokahnya 1 juta kali 2, 2 juta. Yang satu pengen punya penghasilan 1 miliar, yang satu anak biar lolos di kampus yang dia inginkan. Contoh UI, IPB, ITB, apa UGM atau apalah kampus-kampus yang terbaik ya kan? Gitu. Jadi masing-masing 1 hajat, 1 sedekah, 1 ijab ya. Sedekah subuhnya 100.000. Boleh nggak kalau 50.000? Ya udah, berarti hajatnya dikurangin. Jangan pengennya 10 miliar. Sedekahnya 10.000. Lemes, malaikatnya bingung ya kan. Siapa yang nombok sisanya nih ntar. Ya, jadi Bapak Ibu sebisa mungkin itu namanya formula sedekah untuk hajat. Siapa yang menciptakan? Saya juga tak tahu. Intinya Pak Haji menyampaikan kalau Bapak Ibu ada hajat ekstrim ya, sifatnya nih hajat besar gitu ya. Mulai dulu dari angka, kan nggak pernah ya kita seumur-umur sedekah subuh sehari 100.000 nggak bolong. Belum pernah kan? Paling goceng, ceban juga udah keren ya. 20.000 itu lihat situasi kondisi. Kalau tanggal muda mungkin iya. Nah ini kita edan Bapak Ibu 100.000 loh. Memang terkesan selembar doang. Tapi dikali 30 dikali setahun 365 hari. Ya bayangin. 1 juta kali sebulan 4 Jumat kali setahun 48 Jumat.
Kalau kita total, wow, selama setahun saya mengeluarkan sedekah senilai sekian. Ini kalau kita mau ngitung-ngitung ya. Iya. Tapi hasilnya, aduhai, itu baru cepeceng, baru 100.000. Kebayangkan Bu, kalau yang hajatnya sedekah subuh sehari 1 juta, atau bahkan ada tamu yang sampai sehari sedekah subuh 10 juta. Ada Bu, gitu. Ya hajatnya memang aduhai. Ya jadi balik lagi sesuaikan Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu sedekah subuh 10.000, hajat 10 M. Aduh, puyeng. Sama aja Bapak Ibu pengen punya Mercy yang harga 2 miliar, tapi DP-nya DP Ayla Agia 20 JT Sulite. Nggak bisa lah. Kalau kita pengen punya Mercy, ya minimal DP 200 juta. Harga 2 M tuh. Kalau mobilnya mobil 200 jutaan, ya paling nggak DP 20 juta lah. Cincai. Auto lolos dong, ya kan? Ya kurang lebih begitulah. Jadi Bapak Ibu sesuaikan. Hajat saya sih nggak gede nih. Cuman butuh duit 100 juta. Nah, kira-kira berapa tuh pantasnya? Ya kan? Kayak gitu. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya. Ibu ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah itu aja. Ya, Ya. terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Bapak Ibu, kebetulan saya juga ini terlahir dari bapak ibu saya dari tanah Kepri, Kepulauan Riau ya. Bapak saya dari Tanjung Balai Karimun, mak saya dari Selat Panjang. Ya, kalau Batam itu saya banyak family. Pokoknya di Kepri itu Pulau Bintan juga termasuknya salah satunya itu banyak lah dari Riau Daratan, Riau Kepulauan yang memang darahnya darah Melayu gitu. Tapi nggak tahu kenapa nih nyangsang di kandang embe ya kan. Tapi begitu ada orang Kepri, saya seneng nih. Wah, waras nih, nyampe nih berarti YouTube ke sana ya kan. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, yang namanya Bapak Ibu lagi ada hajat ya, sebisa mungkin kalaupun kondisinya saat ini belum bisa sedekah fulus uang ya, ada yang namanya opsi sedekah makanan ke hewan ya. Jadi nggak ada alasan untuk mengucapkan boro-boro sedekah. Makan aja susah, nggak ada alasan. Karena langkahnya kita bisa sedekah gula ke semut, ya taburnya di depan rumah tuh di teras, atau apa? Beras. Mau beras yang masih utuh atau nasi bekas kemarin kita keringin, lempar aja ke teras atau ke atas genteng, nanti kan dimakan sama burung. Ya, atau Bapak Ibu kalau ada rezeki belilah 20.000 tuh pakan buat kucing ya. Lempar buat kucing, ya kan? Atau kalau ada ikan, ya pokoknya intinya sedekah ke hewan yang paling murah meriah, yang paling nggak riweh, nggak ribet, gitu kan? Nah itu dulu aja ya. Nanti kan pasti setelah melakukan proses masuk tuh uang pelan-pelan, barulah mulai bertahap. Mulai dari 10.000 boleh nggak? Boleh, ya. Yang nggak boleh tuh ada hajat tapi nggak mau sedekah, ya. Nggak ada istilah, Bu. Kan kata Pak Haji paksain 100.000, itu bagi yang ekstrim. Saya mah nggak ekstrim, pelan-pelan lah bertahap. Ya udah, nanti dari 10.000 naik 20, 30, total 50. 50 total 100. 100, 200, 300 total gope, total 1 juta. Ya, bertahap Bapak Ibu. Karena banyak sekali tamu RDAY yang kayak gitu, ya. Jadi Bapak Ibu makanya nyimak, ya. Hasil daripada nyimak, oh begini ternyata konsepnya. Kalau begitu saya paksain dah privat nih. Karena saya pengen biar edan, ya kan. Silakan. Yang penting Bapak Ibu, bagi yang pengen privat, sudah harus memahami konsep ilmu RDAY. Jangan sampai belum paham, mentang-mentang punya duit, katanya main datang ke sini main ikut privat. Habis privat seminggu 2 minggu nggak terkabul, nuntut. Kok saya belum terkabul? Padahal 2 hari yang lalu dia lagi di tol, hampir ditabrak kontainer, terselamatkan. Mobilnya aja nggak ada yang baret, malah mobil orang. Kebayangkan? Itu sedekah 10 jutanya udah nyelamatin, mobilnya nggak baret, nyawanya terselamatkan. Tapi dia nggak sadar. Namanya kufur nikmat. Ya, jadi nggak ada istilah kok belum terkabul, kok nggak terkabul.
nggak ada yang namanya kita udah ke RDAY hajatnya nggak terkabul. Ya, kadang kita suka nggak sadar. Bangun tidur, mata masih melek, hidung napas lega, ya, bagi para bapak-bapak yang ahli hisab ya, ngudut masih enak, itu dikiranya bukan terkabul, ya. Padahal itu yang harus kita syukuri terlebih dahulu. Umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan jodoh yang panjang. Tapi kita 10 juta sama dengan 10 miliar. Mau detik itu juga. Aduh. Kata Pak Haji, lu aja dah jadi gurunya, Bos. Ya, jadi semuanya itu berproses, Bapak Ibu, ya. Bukan nggak bisa terkabul, pasti bisa. Tapi ada pola-polanya gitu. Yang penting Bapak Ibu jalanin dulu aja. Syukurin dulu aja, nikmatin dulu aja. Yakinlah gitu, bohong. Nih, hampir rata-rata kan setiap malam Bapak Ibu nyimak testimoni kan. Mau hajat kecil, hajat besar, pasti pengennya langsung cair yang kayak Bang Abi. Ratusan miliar. Bang Abi aja 2 tahun ke sini, 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah melalui proses sakit 6 bulan dulu. Ya, duduk nggak nyaman, tidur kiri salah, tidur kanan salah, ya. Alhamdulillah. Terima tuh resiko nasib bahwa emang harus disakitin dulu. Maksudnya dikasih sakit dulu sama Allah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dapat proyek 30 T. Alhamdulillah. Saya kadang-kadang mikir, oh berarti gini ya, kalau orang hajatnya 30 T, yang notabene dia nggak punya utang, yang notabene rumah tangga aman, anak aman, keluarga aman, berarti Allah kasih sakit dulu. Berarti kalau saya nanti pengen punya 30 T, kemungkinan besar, aduh, mending 30 T apa sakit dulu ya? Mikir ya kan? Ya udah, yang paling penting adalah kita syukuri dulu aja apa yang kita miliki saat ini ya. Nanti yakinlah Bapak Ibu, gak mungkin lah Pak Haji ngajarin Bapak Ibu tuh ke arah yang tidak benar ya. Pasti diarahin ke yang baik-baik, yang bagus-bagus ya. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait testimoni tadi ya kan, atau tentang ilmu RDAY yang sifatnya yang bisa saya jawab nih. Jangan nanya tentang konsultasi ya, karena saya bukan guru. Ini levelnya murid blow on. Kan gurunya guru blow on. Pasiennya juga pasien blow on. Ya. Jadi terkait rangkaian ibadah ekstrim, saya pernah buat video ya di YouTube. Itu lengkap tuh, mulai dari bangun jam 00 sampai matahari terbit, termasuk ucap syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah, zikir ya, zikir alhamdulillah, sholat taubat dan lain sebagainya. Juga salah satunya tentang taubat telanjang. Ya, jadi Bapak Ibu nanti pulang dari sini besok malam silakan lakukan dulu bagi yang belum praktekin taubat telanjang ya. Ingat, bukan sholat taubat sambil telanjang, bukan ya. Ini pertobatan, bahasanya pertobatan ala RDAY. Karena saya juga nggak pernah dengar tuh ustadz manapun nyuruh kita bertobat sambil telanjang. Baru Pak Haji aja yang nyuruh. Karena maknanya biar kita bersih dan suci kembali seperti kita waktu lahir dulu. Bayi baru lahir kan dalam keadaan kondisi telanjang bulat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita lupakan sejenak tentang pangkat jabatan yang kita miliki saat ini. Lepas semua benda-benda yang menempel, baik cincin, kalung, gelang, anting, dan lain sebagainya, copot dulu ya. Di situ kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kita mohon ampun atas semua kesalahan, baik yang disengaja atau tidak, baik ke orang yang masih ada atau sudah tiada, baik orang yang dekat atau yang jauh ya. Gitu. Jadi simaklah di YouTube, itu semua sudah ada ya. Saya juga pernah nyampaikan bagaimana arahan tata cara taubat telanjang atau taubat bugil yang baik dan benar ya. Karena dengan Bapak nyimak, Ibu nyimak, jangan sampai bertaubatnya telanjang bulat di perempatan komplek ya. Soalnya pernah
Saya juga bingung. Ada salah satu tamu RDI dari Bali. Bener nih, nggak bohong nih. Kalau bohong berarti dia ngibulin saya. Ya, si bapak ini bertobat telanjang di musola siang bolong. Percaya nggak percaya saya juga bingung, tapi dia bilang emang waktu itu saya mantau dulu mas. Oh sepi, aman. Ya mungkin di Bali kan, ya mohon maaf ya, Muslim kan jarang. Mungkin bagi dia tuh kesempatan besar, ya kan? Di tengah-tengah musola dia telanjang bulat. Saya tanya Pak, Bapak udah mastiin belum kalau di musola itu nggak ada CCTV? Aman mas katanya. Ah ya udahlah, ya kan? Nasib baik nggak ada yang videoin diam-diam, ya kan? Kalau ada yang videoin, wassalam, viral. Dikira ada ODGJ masuk ke musola. Ya, jadi Bapak Ibu ya, lakukan di tempat yang aman dan nyaman. Karena aman belum tentu nyaman. Contoh dapur. Di dapur aman. Tapi kalau lagi bertobat tahu-tahu dari tikus, bukan apa-apa. Tikusnya itu nanti takutnya masuk ke lubang yang salah. Ya, oke Bapak Ibu, saya rasa kayaknya kalau Bapak Ibu banyak nyimak, paham lah pasti, gitu. Ya, adapun Bapak Ibu yang pengen transfer ke RDAY kan ada satu nomor rekening ya, maksudnya satu nama nomor rekening ya, atas nama Bapak Haji Dwi Susanto ya. Bagi penonton YouTube, jangan sampai terkecoh. Ada nggak Bapak Ibu yang terkecoh sama akun-akun palsu? Jangan sampai ya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau orang-orang yang nggak terkecoh sama sekali, oh iya kata Mas Regi kan, oh iya saya nonton di YouTube, oh iya saya katanya nggak boleh begini begitu. Ah berarti Allah selamatkan. Tapi bagi mereka yang terkecoh, ya memang Allah harus melalui hal kayak gitu dulu, ya. Karena si penipu ini udah kita himbau terus, bahkan saya pernah ijabin biar mampus ya. Nggak mampus dia, panjang umurnya. Oh, jadi memang si penipu ini diciptakan, didesain untuk nipu tamu-tamu yang mungkin rezekinya mohon maaf, entah dari mana datangnya, sehingga disucikan dulu lewat penipu. Kalau dia langsung masuk ke RDAY, fanas ya, fulusnya fanas ya. Jadi kita berbaik sangka aja ya, nggak usah kita berburuk sangka, oke? Jadi biarin penipu itu nanti dia ketemu di akhirat di sana neraka sama para koruptor yang hobinya makan uang rakyat ya. Oke Bapak Ibu, saya udah bingung lagi nih kapten kata-kata. Ada yang mau testimoni lagi nggak? Nggak ada? Mas mau nanya, Mas. Apa Ibu? Gimana caranya nahan biar nggak ngantuk? Baca Quran. Kalau ini pertanyaan saya bisa jawab karena memang terkait dengan ya, ada salah satu tamu RDAY yang memberikan tips dan trik bagaimana caranya baca Quran tidak ngantuk. Yang pasti pertama Bapak Ibu harus melakukan habis sholat Isya tidur. Jam 00 bangun. Itu jurus biar nggak ngantuk. Yang kedua kan rangkaian ya, mulai dari bangun tidur, bangun jam 00, ucap syukur, senyum, mandi, baca tahajud, baca Quran. Nah, ketika Bapak Ibu mau memulai baca Quran nih ya, sebisa mungkin berdoa dulu, minta sama Allah ya. Biar apa? Pertama, biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga berkah karomah wasilah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, yakinnya melalui wasilah baca Quran ini semua hajat saya pasti Allah ijabah, Allah kabulkan, dan saya mohon pertolongan kepada Allah biar saya tidak, pertama, tidak ngantuk, kedua, tidak pegel, ketiga ya diucapin Bapak Ibu ya, tidak ngantuk, tidak pegel, tidak capek, ngos-ngosan maksudnya. Kadang kita ya, terus biar lancar baca Qur'annya, biar rajin hatam. Pokoknya minta sama Allah, sebutin, ucapin. Maunya nggak pegel, nggak capek, nggak ngantuk. Biar lancar, biar rajin hatam, biar kuat, ya.
bugar. Kita minta dulu sama Allah, setelah itu kita ajak ngobrol Qur'annya. Nah, ini trik dan tips dari beberapa tamu Qur'an. Kita sambil bolak-balikin, ya kan? Bantu saya ya. Quran, bantu saya ya. Bu, nanti Ibu nyimak di YouTube lagi aja, Bu. Ini kan kita lagi live streaming. Nanti Ibu nonton lagi ya. Yang hari ini gitu. Quran, bantu saya ya. Biar saya nggak ngantuk, nggak pegel. Walaupun si Quran ini benda mati, sesungguhnya ucapan kita ini menjadi doa. Yang mana alam semesta ini akan mengikuti instruksi kita. Apa keinginan kita. Kecuali kita mengucapnya Quran, bikin saya pegel. Bikin saya ngantuk. Nah, itulah yang terjadi. Tapi kalau kita ngucapnya, saya tidak pegel ya, saya kuat ya, tidak ngantuk ya, nggak capek ya. Quran bantu saya juga biar saya lancar, biar saya hatam cepet ya, biar saya apalah ucap-ucap aja. Nah, itu Bu tipsnya. Di luar Ibu nyiapin sajen-sajen macem kayak remason. Ya, atau bon cabe ya. Atau rawit ya. Bagi bapak-bapak ahli hisab ya. Pokoknya gini Bu. Baca Quran boleh sambil nyender di kasur atau nyari tempat yang aman, duduk di sofa, duduk di kursi atau di meja makan. Pokoknya nyari posisi yang paling aman dan nyaman, yang enjoy ya. Kalau pegel setengah jam, bangun dulu, jangan dipaksain 4 jam duduk terus. Bahaya, takutnya kesemutan atau apa. Maksudnya 1 jus apa 2 jus, berdiri dulu perenggangan ya kan. Ngopi dulu, kalau lapar makan dulu, nggak apa-apa, nggak dipaksain untuk on terus sampai selesai, nggak apa-apa gitu. Jadi nyantai aja, yang ngopi, yang ngeteh, yang bapak-bapak ngerokok dulu sebatang 2 batang, lanjut lagi dalam kondisi udah enjoy, ngebut lagi baca Qur'annya. Dan kalau bisa nggak usah terlalu bersuara lantang karena cepat capek ya. Mungkin bisa bisik-bisik atau suara pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelan aja, suara volume 1 lah ibaratnya. Gitu ya. Jangan juga dalam hati. Kalau dalam hati kita malah ngantuk ya, gitu. Jadi Bu, gitu Bu ya. Pokoknya berdoa dulu minta sama Allah, habis itu Qur'annya diajak ngobrol. Nah, itu tips dan trik dari beberapa tamu RDAY yang memang bisa baca Quran tahan lama. Gitu. Memang awal-awal bohong Bu, kalau langsung kuat 12 juz mah kayaknya jarang. Bertahap ya, sejus, 2 juz, lama-lama 3 juz. 3 juz aja udah keren loh Bu. Bisa 3 juz Bapak Ibu sampai matahari terbit. Kalau 10 malam 30 juz. Hatam. Berarti dalam sebulan kita 3 kali hatam. Ya. Kebayang kan? Aduhai itu. Dulu mah boro-boro. Ya. Ramadan aja pas ke 2 juz 27 mudik. Kelewat. Nggak jadi hatam. Ya Allah, sayang-sayang ya, padahal 3 juz lagi ya. Nah, sekarang itu bagian 3 juz. Bagian 5 juz semalam, 6 malam hatam. Masya Allah. Kira-kira Allah takjub nggak Bapak Ibu? Takjub lah. Tadinya boro-boro. Al-Quran taruh di atas lemari. Taruh di atas bupet. Sampai berdebu. Itu Quran senengnya sekarang bukan main tuh. Yes, akhirnya saya kepake sesuai fungsi. Hampir aja nanti di hari akhir saya masuk neraka, kata Quran. Ya nggak bermanfaat dia. Ya kan dibeli doang jadi pajangan. Akhirnya kepake saya, alhamdulillah, selamat saya kena hisap ya kan. Gitu Bapak Ibu. Bersyukur kan? Coba RDAY nggak nemu di HP Bapak Ibu. Boro-boro. Iya. Jadi Bapak Ibu, ya, Pak Haji ini tanpa Bapak Ibu sadari, sebenarnya lagi maksain kita semua ini untuk masuk surga bareng-bareng. Lewat memuliakan anak yatim. Ya, tanpa disadari nih. Walaupun otaknya 10 miliar. Gitu. Jadi inilah ya ilmu RDAY ya. Karena ketika akhirat yang kita kejar, insya Allah dunia di genggaman. Bukan insya Allah, pasti ya. Kalau insya Allah antar manusia kayak tadi tuh,
Bu, datang ya kondangan anak saya nikahan, insya Allah ya. Nah, itu insya Allah. Pak, datang ya ke nikahan saya bini kedua. Ah? Enggak, maksudnya bini saya yang pertama udah meninggal, ini saya nikah lagi yang kedua, gitu. Oh iya, insya Allah ya Pak, gitu. Tapi kalau ke Allah sifatnya pasti atau niscaya, ya. Oke Bapak Ibu. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas nyimak YouTube dah. Udah banyak bener ilmunya di YouTube. Tapi nyimaknya ojo sambil masak. Ojo sambil nyuci, nyetrika. Pokoknya fokus aja. Siapin waktu sejam 2 jam untuk nonton, nyimak secara serius. Gitu. Ya, tonton aja video-video live yang ada, testimoni, ya. Karena dengan Bapak Ibu nonton, nyimak, pasti paham. Oh, ini saya nggak pernah tahu ya, saya baru tahu sekarang nih. Oh, pantesan saya lemot. Nah, itu mainkan langsung ya. Oke deh Bapak Ibu, berhubung sudah hampir jam 3 pagi. Hah? Udah kayak sahur aja ya. Jadi kita akhiri aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tapi jangan pada pulang. Paksain lanjut sholat tahajud berjamaah sama anak yatim. Karena itu salah satu ritual yang paling penting. Yang mana nanti Bapak Ibu bakal juga doa dan ijab. Ya, selesai tahajud kurang lebih jam 2, Bapak Ibu doa dan ijab ya bersama anak yatim. Ya, silakan utarakan apapun hajatnya, tapi fokus sama satu hajat dulu yang paling urgent. Ya, kalaupun ada hajat kedua, ketiga, keempat, kerjain nanti setelah yang satu ini berhasil. Ya, misal pengen utang lunas, atau ada yang pengen jual rumah, atau ada yang pengen jual mobil tua, ya apapun lah, apapun, bebas, ya fokus dulu sama satu hajat, satu sedekah, satu ijabah Bu. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.